Ya pemirsa, setahun sudah pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan berdampak pada setiap sendi kehidupan warga, termasuk para penyelenggara event musik dan olahraga. Namun angin segar berhembus, pemerintah membuka peluang penyelenggaraan event olahraga, musik hingga pameran di tengah pandemi. Saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait gelar event sudah siapkah? Sebelum kami hadirkan perbincangan, hadapan Anda terlebih dahulu kami sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai dengan selain mutasi virus corona baru, long COVID menjadi salah satu fenomena yang kerap dijumpai pada penyintas COVID-19. Gejala dialami pasien corona beberapa bulan pada masa pemulihan atau pasca dinyatakan sembuh dari COVID-19. Meski dinyatakan sembuh sebagai penyintas COVID-19, masih merasakan gejala sakit berkepanjangan. Fenomena ini disebut long COVID. Gejalanya bervariasi seperti kelelahan kronik, sesak nafas, jantung berdebar, nyeri sendi dan otot, hingga gangguan psikologis atau depresi. Mereka yang mengalami hal ini berpotensi mengalami kerusakan permanen pada paru-paru, jantung, ginjal, hingga otak, atau terus mengalami gejala melemahnya kondisi tubuh. Meskipun tidak ada kerusakan yang terdeteksi pada organ-organ ini, meski vaksinasi sudah gencar dilakukan, hingga saat ini kasus COVID-19 masih tinggi. Orang yang sudah divaksin masih bisa terinfeksi virus corona. Ya, 44 pasien COVID-19 dari klaster Senam di Tasikmalaya, Jawa Barat hingga kini masih menjalani karantina terpusat. Tidak berkaca dari klaster Senam, warga Tasikmalaya justru kedapatan melanggar protokol kesehatan dan banyak yang tidak mengenakan masker. Bukannya berkaca dari penularan COVID-19 di klaster Senam, sejumlah warga Tasikmalaya, Jawa Barat justru melanggar protokol kesehatan. Warga abai dengan tidak memakai masker dan berkerumun. Wakil Bupati Tasikmalaya Denny Ramdhani Sagara bahkan berulang kali memarahi warga yang tidak memakai masker dan berkerumun. Ironisnya, meski sudah dimarahi, warga tetap bersikap acuh dan abai. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB terkonfirmasi positif COVID-19 beserta suami dan 7 anggota keluarganya. Wagub NTB dinyatakan positif setelah 2 kali divaksinasi COVID-19. Meski telah divaksin pada 14 dan 28 Januari lalu, Wakil Gubernur NTB beserta suami dan sejumlah anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari hasil pelacakan, Wagub NTB terpapar COVID-19 dari salah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Pendopo. Kondisi Wagub NTB tanpa gejala dan jalani isolasi mandiri. Ia tetap menghimbau warga untuk taat protokol kesehatan dan tidak takut untuk divaksin. Saya didiagnosis COVID-19 dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Saya tetap bisa produktif, bekerja dari rumah, dan sangat bersyukur saya sudah mendapatkan vaksin 2 kali, sehingga imunitas tubuh saya menjadi lebih baik. Dengan divaksin tidak berarti kita tidak bisa kena COVID, tetapi tentunya imunitas tubuh kita jauh lebih baik. Sejumlah negara menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah ditemukan kasus pengentalan darah usai divaksin. Pemerintah terus memantau kejadian ikutan pasca imunisasi pada vaksin AstraZeneca dari sejumlah negara. Sementara pemerintah tetap akan menggunakan vaksin AstraZeneca yang sudah tiba di tanah air dan menjamin keamanan vaksin. 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca sebagai bagian skema kerjasama COVAX tiba di tanah air pekan lalu. Namun belum juga disuntikan, muncul polemik vaksin AstraZeneca yang diduga menyebabkan kekentalan darah. Akibatnya sejumlah negara memilih untuk menangguhkan penggunaan vaksin ini, yakni Italia, Thailand, Austria, Denmark, Luxembourg, dan sejumlah negara lainnya. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus memantau perkembangan vaksin AstraZeneca besutan Oxford, Inggris. Namun pemerintah memastikan akan tetap menggunakan vaksin ini yang sudah tiba di tanah air dan menjamin keamanannya. Kasus penyumbatan darah sendiri pertama kali ditemukan di Austria, disusul Irlandia yang melaporkan adanya kematian dan 3 kasus yang harus dilarikan ke rumah sakit usai mendapatkan vaksin COVID-19. Hingga Badan Obat Norwegia melaporkan ada 4 kasus pembekuan darah dari orang yang menerima vaksin AstraZeneca. Ya, perbincangan masih akan kami lanjutkan pada segmen selanjutnya di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.